Penegakan hukum ini sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, bahwa yang bersangkutan itu seorang tersangka yang diduga, patut diduga dan sudah terbukti dia sudah dinyatakan sebagai tersangka, sudah dimasukkan ke dalam tahanan untuk 20 hari ke depan setelah dia 2 hari masuk ke ruang tahanan Polda, yang selanjutnya nanti akan kita proses KKIP-nya dan juga pasti dilanjutkan pidananya. Ini untuk perkembangan saat ini. Bagaimana kondisi tersangka? Sehat. Kalau kemarin terekspos kondisinya misalnya dalam melakukan kegiatannya, mungkin dia dalam keadaan stres atau gangguan mental, itu tidak ada. Saya tekankan, saya jelaskan, saya pastikan tidak ada. Dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadar saat melakukan tindakan pidananya itu. Kalau tadi disebut Pak Arief, saat mengeksekusi itu dalam keadaan sadar dan sehat. Sampai ke Polda dia dalam keadaan sehat. Kalau dia gangguan mental, nggak sehat, nggak mungkin dia nyetir sendiri dari Solo Selatan sampai ke Polda. Tidak mungkin dia sempat menghubungi pihak tertentu untuk mengawal dia dan seterusnya sampai akhirnya sampai di Polda. Dan pastinya ini masih berjalan proses hukumnya, pemeriksaannya. Kalau yang pertama kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus saya ucapkan terkait dengan motif itu nanti biar saja dibuktikan nanti di persidangan. Ada hal-hal yang memang sulit sekali untuk memastikan seperti apa motif, karena ini antar pribadi bisa, atau antar pribadi ke organisasi, atau internal, atau konflik of interest. Ini sedang kami dalami sampai saat ini. Boleh jadi yang kami rilis kemarin itu ada perubahan manakala nanti ditemukan kesaksian dan pembuktian baru setelah kami memeriksa semua pihak, baik itu tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Kan tadi ditanyakan oleh media dan ini juga yang ditunggu masyarakat. Tetapi tidak semua informasi itu harus diungkap saat ini sebelum semuanya diproses secara tuntas. Untuk motif memang sulit sekali untuk dibuktikan apakah itu saja masalahnya. Pastinya kami perlu waktu juga untuk mendalami motif itu. Kemarin sudah terekspos apakah masalah galian C, apakah masalah tambang, atau masalah pribadi yang lain, itulah yang sedang kami dalami. Tetapi itu karena saat saya press release awal itu meluruskan dari informasi pagi yang sudah beredar ke media, sehingga kami harus tetap berdasar pada pendalaman setelah memeriksa semua saksi termasuk tersangka. Termasuk scientific investigation sesuai dengan petunjuk arahan pimpinan itu menjadi bagian penting kami. Bagaimana nanti membuka handphonenya, bagaimana nanti membuka CCTV-nya, bagaimana nanti masalah senjatanya, proyektilnya, kelongsongnya, bagaimana dan mengapa kok kebetulan sasarannya juga rumah dinas Kapolres. Ini kan nanti harus kita dalami melalui pemeriksaan ini, karena pemeriksaan masih berjalan. Informasinya dari awal saat kondisi yang bersangkutan itu sehat atau tidak itu diucapkan pertama di saat kita memeriksa seseorang. Apakah saudara dan mereka sehat walafiat dan siap diperiksa, dan dalam rangka apa, itu rangkaian penyidikan pertama saat mem-BAP. Kalau yang bersangkutan misalnya dalam keadaan kurang sehat, ya kita tunda dulu sampai nunggu dulu 1 jam kemudian. Karena kalau misalnya dalam keadaan tidak sehat saat diperiksa, makanya dalam keadaan tidak fit, kita juga SOP-nya sebagai penyidik juga menunda dulu. Tapi sampai saat ini pastinya kalau sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup sesuai dengan 183 KUHP, pastinya reserse juga dari gelar perkaranya sudah, menetapkan tersangkanya sudah, sampai akhirnya melakukan proses penahanan ini. Jadi untuk tindakan tegas pasti kami lakukan, jangan dikhawatirkan itu. Tetapi wujudnya apa ya nanti dari persidangan dan keputusan sesuai dengan aturan, baik di KKIP oleh Kabid Propam maupun nanti pidana umum nanti sesuai dengan CJS, Criminal Justice System, dari sebagai seorang tersangka menjadi terdakwa nanti saat di sidang pengadilan, dan pasti juga nanti bersama-sama dengan APH yang lain, kan, seperti itu. Kalau tadi disampaikan apakah ada backing, justru itu yang sedang kami dalami. Karena tidak mudah juga, karena yang bersangkutan, maaf ya, korban sudah meninggal. Kalau kita cross check, kita klarifikasi, tidak semudah itu bagi saya untuk memutus. Tetapi itu informasi awal yang kita dapatkan dari informasi yang belum seluruh saksi dan juga termasuk tersangka kita konfirmasikan. Karena tidak mudah juga seseorang mengambil suatu keputusan akhirnya membunuh kawannya sendiri itu tanpa penyebab yang begitu berat.
Kalau hanya masalah-masalah sepele, masalah salah paham, salah beda pendapat, dan mungkin hal ringan, nggak mungkin seseorang sampai seperti itu. Tapi inilah yang mohon waktu juga untuk nanti kami mendalami secara detail apa yang motif itu ya memang nanti di pemeriksaan di persidangan. Kalau saya menyampaikan nanti sebenarnya juga tidak akan memastikan ini penyebabnya, tapi perlu pendalaman lebih lanjut. Kalau hal-hal yang lain yang kiranya nanti menjadi perkembangan, kami sesuai dengan janji saya akan tetap menyampaikan perkembangannya. Dari rilis seperti ini bagi saya tidak ada masalah, karena ini memang menjelaskan yang sebenar-benarnya dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Daripada saya tidak bicara, nanti rekan-rekan dari media nulis sendiri, berkesimpulan sendiri, nanti justru tidak terarah. Tetapi apapun yang saya sampaikan silakan, mau direkam, mau ditulis, tetapi jangan sampai yang muncul di pemberitaan nanti kontraproduktif. Maaf, penegakan hukum ini sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, bahwa yang bersangkutan itu seorang tersangka yang diduga, patut diduga dan sudah terbukti dia sudah dinyatakan sebagai tersangka, sudah dimasukkan ke dalam tahanan untuk 20 hari ke depan setelah dia 2 hari masuk ke ruang tahanan Polda, yang selanjutnya nanti akan kita proses KKIP-nya dan juga pasti dilanjutkan pidananya. Ini untuk perkembangan saat ini. Bagaimana kondisi tersangka? Sehat. Kalau kemarin terekspos kondisinya misalnya dalam melakukan kegiatannya, mungkin dia dalam keadaan stres atau gangguan mental, itu tidak ada. Saya tekankan, saya jelaskan, saya pastikan tidak ada. Dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadar saat melakukan tindakan pidananya itu. Kalau tadi disebut Pak Arief, saat mengeksekusi itu dalam keadaan sadar dan sehat. Sampai ke Polda dia dalam keadaan sehat. Kalau dia gangguan mental, nggak sehat, nggak mungkin dia nyetir sendiri dari Solo Selatan sampai ke Polda. Tidak mungkin dia sempat menghubungi pihak tertentu untuk mengawal dia dan seterusnya sampai akhirnya sampai di Polda. Dan pastinya ini masih berjalan proses hukumnya, pemeriksaannya. Kalau yang pertama kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus saya ucapkan terkait dengan motif itu nanti biar saja dibuktikan nanti di persidangan.